Halo majikan, gimana liburannya? Udah puas apa belum? Kita balik lagi ya ke realita nih, menghadapi real life kehidupan. Harus kembali kerja atau kuliah, macet-macetan sampai banjir dari kemarin ya. Sama halnya dengan kasus messaging kali ini, dimana waktu kemarin kan kita udah sempat ngebahas tentang film Squid Game in real life ya. Nah, ibarat kata Squid Game juga ada season 2 sampai nanti ada season 3. Kita lanjutin aja deh yuk, tentang gimana nasib orang-orang yang terlibat setelah keluar dari The Brother Welfare Center itu. Termasuk nasib para korban sama pendirinya, karena ternyata cukup apa ya? Miris. Ya namanya di sini ada sebuah kasus, apalagi yang terjadi di Brother Welfare Center itu tentunya pasti ada cerita pasca kejadiannya dong. Tapi by the way, buat teman-teman yang mungkin belum nonton video yang pertama kemarin, berarti monggo ditonton dulu ya biar nyambung kagak rooming. Yang pokoknya di video sebelumnya kita kan sempat bilang ya kalau kebongkarnya kasus dari The Brother Welfare Center itu tuh gara-gara ada seorang jaksa yang namanya Kim Yong-won itu lagi berburu tuh dia di hutan. Terus nggak sengaja ngeliat banyak orang pakai baju biru-biru begitu, suruh kerja paksa ngebenerin saluran air di tengah hutan begitu, inget kan kalian? Dan untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi sama orang-orang berseragam biru itu, jaksa Kim ini sampai melakukan investigasi mandiri karena nggak ada yang mau bantuin dia. Mengintai gitu kan, bawa kamera sampai memang ada akhirnya bukti rekamannya tuh, dokumentasi aslinya, walaupun ini kejadiannya kan sebenarnya udah lama banget. Dan diketahui tuh akhirnya ternyata orang-orang yang pada pakai seragam biru kayak peserta Squid Game itu adalah orang-orang yang dikirim dari The Brother Welfare Center yang berada di Busan untuk sebuah proyek. Mereka ini dinaikin kontainer tertutup dengan kaki yang pada dirantai satu sama lain gitu karena disuruh kerja paksa untuk membangun The Brother Welfare Center Jilid 2 begitu, alias cabang lainnya. Nah bener-bener ini kan jatuhnya berarti macam Squid Game season 2 ya, apa kabar dunia? Tapi ya akhirnya gagal, nggak dilanjutkan itu proyeknya karena udah keburu ketahuan. Jadi kasus ini tuh sebenarnya masuk ke dalam kasus berat pada zaman itu ya. Namun karena pada masa itu Korsel atau Korea Selatan sistem pemerintahannya masih diktator, alhasil setelah kasus ini terbongkar, beritanya kayak langsung dialihkan dan bless, hilang gitu aja pada zamannya, gengs. Mengingat ya dulu kan media sosial juga belum ada. Jadi segala bentuk di media berita di TV ataupun di koran gitu masih dalam kontrol pemerintah. Gak usah jauh-jauh di Korea. Lah bapak kita dulu gitu kan sering cerita tuh ngerasain Orde Baru pasti pada relate. Yang mana pada zaman dulu kan kalau ada orang yang berani speak up, mengkritik ini itu, besoknya tiba-tiba hilang, kagak ada kabar ya begitu ya. Takut. Sama di Korea 11-12 juga, gengs. Walaupun banyak yang memilih diam pada saat itu, tapi ya pastinya ada beberapa orang juga yang masih tergerak hatinya untuk bersuara. Salah satunya adalah seseorang bernama Pahan yang bersuara lewat buku yang akhirnya dia tulis berjudul Surviving Child. Kenapa nih dia akhirnya curhat lewat buku? Ya karena pada masa itu nggak ada satu media pun yang mau mengangkat atau meliput mengenai The Brother Welfare Center ini kasusnya. Pada takut sama pemerintahnya? Ya akhirnya Pahan tadi tuh menuliskan semuanya, akhirnya diterbitkan menjadi sebuah buku saat pemerintah Korea tuh sudah berganti, digulingkan. Jadi The Brother Welfare Center ini kan dikelola sama seorang mantan sersan tentara bernama Park In-keun, atau kita sebutnya Pak Park aja ya. Yang waktu itu sama pemerintah Korea Selatan, Mr. Park ini tuh dianugerahi medali penghargaan karena dianggap sebagai contoh purnawirawan tentara yang baik atau pensiunan tentara yang baik, dan dianggap punya kontribusi besar untuk membantu warga yang terlantar di Korea sana dengan mendirikan The Brother Welfare Center tadi. Secara tempat itu kan memang memakai topeng atau membangun image seolah-olah itu adalah tempat semacam panti asuhan atau yayasan sosial gitulah. Nah, Pahan ini tuh dalam cerita di bukunya menceritakan satu momok yang paling ditakutin sama orang-orang di tempat itu adalah istrinya Pak Park sendiri, gengs, atau kita panggilnya Bu Park ya, kalau lagi datang ke sana. Pasti dari jauh ini udah kedengeran yang namanya tuh suara heelsnya tuh tak-tok begitu. Ya kalau udah kedengeran suara sepatunya Bu Park begitu, biasanya anak-anak atau peserta yang ada di bangsa-bangsa nih langsung pada gemeter ketakutan. Kenapa? Karena si Bu Park ini tuh akan inspeksi siapa nih anak-anak yang kerjanya kagak beres, nggak produktif, atau mungkin suka ngompol. Ya anak-anak yang diculik ke tempat itu kan masih banyak yang pada kecil-kecil ya, soalnya gengs waktu itu aja Pahan yang nulis bukunya ini diculik ke sana itu umur 9 tahun. Banyak yang terpisah dari orang tuanya dan setiap malam mungkin menjadi ketakutan dan akhirnya ngompol. Dan kalau udah sampai ketahuan sama si Bu Park nih, habis itu anak-anaknya bakalan disiksa di depan semua orang, yang membuat anak tersebut akan sangat trauma dan besok-besoknya ya langsung giat auto bekerja gitu. Jadi semua yang tinggal di sana tuh di bawah dalam tekanan setiap harinya. Mungkin Bu Pakil itu ibarat kayak macam guru BP yang suka sidak ke kelas tiba-tiba yang suka bikin kita keringet dingin kali ya. Nah, Pahan ini kan bisa sampai tahu semua hal yang terjadi di dalam situ dan ditulis di dalam sebuah buku karena dia sendiri pernah diculik di situ. Waktu tadi tuh umurnya 9 tahun, gengs. Gak cuma dia, kakak ceweknya juga dibawa ke sana. Perkara dulu nih awalnya, mereka ini katanya ditelantarkan sama bapak mereka yang memang menyuruh anak-anaknya itu untuk
dibawa ke sana begitu. Soalnya bapaknya dulu ini ngurusnya nggak becus, suka mabok-mabokan segala macam. Ya udah akhirnya kan dibawa tuh bener sama yayasan The Brother Welfare Center itu, yang lagi-lagi image-nya kan memang ngambilin orang-orang yang terlantar di jalan gitu, ataupun yang memang nggak punya orang tua dan sebagainya ya. Tapi ternyata di dalam sana mereka disuruh kerja paksa. Nah menurut Han, tadinya kakak ceweknya itu tuh merupakan sosok yang pintar, ceria, dan menyenangkan. Tapi setelah keluar dari The Brother Welfare Center itu, kakaknya tuh malah jadi kayak orang gila. Kadang suka nangis sendiri, kadang suka ketawa sendiri. Han sendiri nggak tahu ya apa yang sebenarnya dialami sama kakak ceweknya itu di dalam sana. Karena kalau kalian ingat penjelasan kita di part 1 kemarin, di dalam sana tuh semua orang dipisah, gengs. Maksudnya modelannya macam kayak apa ya, penjara atau asrama. Ada bangunan yang memang khusus laki-laki, dan ada juga yang khusus perempuan, dibedain gitu. Nggak pernah ketemu jadinya. Bangsal di dalamnya misalkan yang khusus laki-laki pun dibedain lagi menurut umurnya, gengs. Jadi bangsal anak-anak, bangsal dewasa gitu dipisah. Makanya kan di dalam itu banyak kasus kalau peserta laki-laki yang anak-anak dilecehkan sama peserta laki-laki yang dewasa, karena ya laki-laki ini nggak bisa ketemu sama yang perempuan. Ngelihatnya sesama laki-laki terus, ya walaupun beda bangsal, tapi kan ada saat-saat di mana bangsalnya dibuka, misalkan mau ke kamar mandi segala macam, pelecehan itulah terjadi di situ. Makanya Han sendiri ini memang tidak pernah ketemu ataupun melihat kakak ceweknya itu diapain aja di sana. Kalau digebukin sih kayaknya udah pasti ya. Soalnya rata-rata memang semua peserta di sana nih tak terkecuali ya pasti memang pernah mendapatkan siksaan seperti dipecut ataupun digebuk biar kerjanya cepet, dan ya dipaksa kerja tiap hari terus, gimana sih? Dan setelah bebas pun, walaupun akhirnya mereka ini tinggal bareng ya, pahan sama si kakaknya, tapi kakak ceweknya itu tuh nggak bisa cerita detail tentang apa yang telah dia alami karena mengalami semacam trauma yang sulit diajak omong orangnya, guys. Setahun pertama nih kakaknya masih sangat kelihatan trauma, yang masih takut-takutan keluar kamar aja. Tahun berikutnya masih tuh kayak orang linglung. Tahun berikutnya lagi malah makin jadi kayak orang gila. Ya mungkin karena waktu itu dia nggak dapat penanganan medis yang tepat untuk kejiwaannya ya, cuman dirawat mandiri aja di rumah. Lagi-lagi semua kan karena butuh biaya. Pokoknya kakaknya ini selalu ngulang cerita yang sama dengan bilang kalau betapa bahagianya dia sebelum masuk ke The Brother Welfare Center. Tapi kalau ditanyain soal kejadian yang ada di dalam The Brother Welfare Center, langsung diam 1000 bahasa, malah nangis yang ada. Keadaan kakaknya itu tuh selama bertahun-tahun tentunya membuat Han sedih ya. Dan merasa semua trauma yang mereka alami itu ya gara-gara ulah bapak mereka yang kerjaannya mabuk-mabukan, gak becus ngurus anak, sampai nyerahin anak tuh ke yayasan tersebut. Gimana sih? Dengan kata lain berarti kan menelantarkan. Alhasil selama bertahun-tahun Han ini benci banget sama bapaknya. Dia bahkan sampai ada di fase kayak, gua harus balas dendam ke bapak karena udah bikin gua sama kakak menderita. Segitu sakit hatinya, gengs. Dari situ si Han ini mulai mencari keberadaan bapaknya dengan tujuan balas dendam. Pokoknya kalau dia ketemu sama bapaknya mau dihabisin. Sampai akhirnya beneran ketemu dok, yang ternyata si bapaknya sedang dirawat di rumah sakit. Cuma parahnya pas ketemu bapaknya nggak ngenalin Han sama sekali, karena konteksnya Han udah gede ya. Ya waktu kecil aja diabaikan gitu kan, jadi pas gede tidak kenalin. Ya pokoknya langsung disamperin tuh sama si Han, dengan posisinya si Han udah siap-siap nih bawa pisau. Dia bilang ke bapak kayak itu, apakah Anda ingat pernah ngirim anak-anak Anda ke sebuah panti sosial? Dijawab sama bapaknya, Ingat, karena saya tidak punya pilihan saat itu, katanya begitu. Han yang masih emosi ngomong lagi, apakah Anda tahu tempat itu seperti apa untuk anak-anak? Maksudnya kayak, lu nggak tahu kan kita di sana tuh disiksa kayak apa? Nah tapi jawaban si bapak ini bikin lumayan si Han shock. Dimana si bapaknya bilang, Tempat itu bukan tempat untuk manusia. Mereka mematahkan tulang rusukku, dan aku dipukuli setiap hari di sana. jadi plot twist ya ternyata si bapaknya Han itu juga masuk ke dalam The Brother Welfare Center, gengs. Kita recall lagi ya cerita di part pertama kemarin, di mana orang-orang yang dimasukin ke sana itu kan banyak memang yang mabok-mabokan gitu kan, mungkin sampai tidur-tiduran di jalan segala macam, yang dianggap merusak pemandangan tuh di Korea, karena pada saat itu Korea lagi mau jadi tuan rumah Olimpiade. Pokoknya gelandangan-gelandangan, orang-orang yang mabok gitu kan suka ngerusuhin jalan, semuanya diangkut lah, termasuk si bapaknya Han ini. Dan di part 1 kemarin juga sebenarnya ada cerita tentang peserta bernama Jung yang ketemu sama bapaknya juga di dalam sana, macam kayak jalinan kasih, tapi kan hubungan mereka baik, jadi mereka nangis-nangisan di dalam sana. Nah tapi kalau di kasusnya Han, dia nggak ketemu sama bapaknya di dalam sana. Ya walaupun harus ada kemungkinan ketemu ya, karena kan gedung laki-laki sama, ya walaupun bangsalnya tuh dipisah sesuai umur. Tapi peserta di sana itu ada lebih dari 40.000 orang, guys. Jadi bisa dikatakan ya wajar aja mungkin kalau nggak ketemu, karena kan sehari-harinya mereka jadwalnya kerja terus ya, bukannya leha-leha keluyuran, jadi ada masing-masing kerjanya. Yang ternyata menurut cerita dari versinya bapaknya Han, pada masa itu sebenarnya si bapaknya tuh lagi kerja jadi petugas kebersihan jalan. Dimana tugasnya nyapuin jalanan tuh buat bersih-bersih gitu, menjelang Olimpiade kan harus rapi. Nah tahu-tahu ada orang nih yang mendatangi dia. Ditanya kayak,
"Bapak, kamu sibuk begini tuh, emang anak-anak kamu ada yang ngurus di rumah? Gimana kalau anak-anakmu dititip di panti sosial aja, nanti lebih terjamin hidupnya daripada ditinggal-tinggal begini?" Ya pasti bilang begitu sih, bapaknya mikir. Kalau dia bisa membuat hidup anak-anaknya lebih layak, ya kenapa enggak? Karena dia pun tahu selama ini dia merasa menjadi bapak yang kurang baik gitu, sering mabok-mabokan, ninggalin anak gitu kan, kerja segala macem. Jadilah si bapaknya Han mengikhlaskan dua anaknya untuk dibawa ke panti sosial. Yang nggak lama ternyata dia sendiri, maksudnya si bapaknya Han, itu ikut juga diangkut. Lah ayah ya wahaya. Di situ si Han langsung nyecer tuh nanya ke bapaknya, "Menurut kamu aku nih siapa?" Yang mana kan bapaknya emang nggak ngenalin si Han ya. Dikira Han itu hanya petugas rumah sakit di sana aja. Jadi setelah kasus The Brother Welfare Center ini terbongkar, para korban yang akhirnya dibebaskan ini tuh buyar gengs kemana-mana. Maksudnya ya ada yang kembali ke keluarga, tapi ada juga yang jadi gelandangan lagi, karena kan memang dari awal memang dia gelandangan, nggak punya tempat tinggal. Tapi ada juga yang dimasukin ke beberapa panti-panti lainnya. Ada panti sosial biasa yang panti sosial bener gitu. Ada juga yang dimasukin ke semacam rumah sakit jiwa, karena kan punya trauma. Nah, bapaknya Han ini termasuk yang dimasukin ke rumah sakit, yaitu rumah sakit jiwa. Jadi dia harus minum obat tiap hari, karena kalau nggak minum obat, otaknya suka ngaco. Sebenarnya 11-12 sama kondisi kakaknya Han yang mengalami trauma berat juga. Pokoknya akhirnya si Han bilang jujur tuh ke bapaknya kalau, "Loh, saya ini anakmu." Si bapak di situ langsung diem, gak bisa ngomong apa-apa sampai akhirnya Han ini pulang. Jadi Han ini tuh akhirnya mengurungkan niatnya untuk menghabisi sang bapak setelah tahu semuanya. Malahan si Han ini bilang akan rutin mengunjungi bapaknya itu tiap bulan. Jadi kayak hatinya tuh luluh. Yang tadinya benci menjadi gak tega. Karena melihat sang bapak ini kondisinya 11-12 seperti kakaknya di rumah. Nah, setelah bertahun-tahun berlalu, keadaan Han sama keluarganya tuh masih gitu-gitu aja. Ya kakaknya bisa dibilang udah gak bisa balik normal lagi. Bapaknya juga masih di rumah sakit tuh, minum obat rutin. Dan mereka semua masih hidup dalam keadaan serba kekurangan. Karena nggak ada kompensasi seperser pun dari pemerintah untuk para korban The Brother Welfare Center ini. Setelah sekitar 25 tahun berlalu, dan nggak pernah ada yang ngangkat isu soal The Brother Welfare Center ini di Korea sana, karena kan ditekan ya, ditutup-tutupi beritanya. Akhirnya di sekitar tahun 2012, Han ini tuh memberanikan diri untuk speak up. Jadi dia mulai melakukan demo orasi di depan kantor pemerintahan. Dia pokoknya berteriak-teriak tuh menceritakan kisahnya sewaktu umur 9 tahun dan dibawa ke The Brother Welfare Center, terus disiksa, disuruh kerja paksa di sana. Tujuannya dia adalah untuk minta sedikit keadilan untuk korban-korban seperti dia dan keluarganya. Yang paling enggak pemerintah bisa ngasih sedikit uang kompensasi lah untuk bertahan hidup dengan waktu yang terbuang saat mereka ada di penampungan neraka situ. Karena sebenarnya nggak cuma Han doang, tapi banyak orang-orang bekas korban dari sana sampai tahun 2012 itu yang pada kesulitan makan. Soalnya mereka nih nggak bisa hidup secara mandiri untuk cari uang sendiri ya. Banyak banget kan yang ngalamin cacat permanen. Jadinya hidupnya bergantung belas kasih orang. Ya seperti kakak sama bapaknya Han maksudnya, dimana kan mental mereka terganggu, yang menjadikan nggak bisa kerja secara mandiri. Yang untungnya kalau bapaknya Han itu kan dirawat di rumah sakit jiwa ya, ada yang ngurus. Tapi kalau kakaknya ini kan menjadi tanggungannya Han istilahnya. Nah terus kenapa sih Han ini tetap kekeh ngerawat kakaknya sendiri, nggak dititip ke rumah sakit jiwa aja, biar mengurangi tanggungannya gitu kan? Jawabannya itu karena dia nggak mau kakaknya ini merasa dipenjara 2 kali. Walaupun nih konteksnya beneran dirawat ya di rumah sakit jiwa ya, nggak kayak disiksa di The Brother Welfare Center, tapi menurutnya semua panti atau rumah sakit itu sama aja, karena kan semuanya terjadwal. Ada jam makan, ya kudu makan, jam minum obat, jam istirahat gitu ya, maksudnya nggak bisa seenaknya keluar kamar, macam kayak orang di penjara. Makanya si Han ini tuh bela-belain gimana caranya supaya yaudah dia aja yang ngerawat kakaknya di rumah, agar kakaknya merasa lebih bebas gitu, traumanya di penjara tuh hilang. Namun, atas aksinya Han melakukan orasi tadi di depan kantor pemerintahan, respon masyarakatnya beragam ternyata. Ada yang nggak peduli dan malah banyak yang nyinyir kalau dibilang si Han ini semacam sampah masyarakat yang cuma bisa minta-minta uang doang. Tapi ada juga yang kasihan, yang ujung-ujungnya maksudnya orasinya itu nggak didengar sama pemerintah. Jadi kayak cuap-cuap aja sampai kering gitu loh. Macam kayak kita bikin video udah cuap-cuap begitu kan sampai tenggorokan kering, tapi kalian skip-skip iklan ataupun tidak subscribe gitu. Sedih. Nah sekarang kita balik aja ya ke pas kejadian di mana Jaksa Kim ini berhasil masuk dan menggeledah tempat The Brother Welfare Center. Waktu itu, Jaksa Kim dan timnya kan berhasil nemuin berangkas yang isinya uang ada Korea, ada uang dolar asing juga, yang kalau ditoto-toto nilainya tuh sampai 87 miliar rupiah. Tahun 1980-an segitu mah gede mampus lah, tahun segini juga duit segitu gede kita gak punya ya. Semoga punya. Macam duit Squid Game makannya itu segede gitu. Nah, habis menemukan duit sebanyak itu, Jaksa Kim ini langsung mumet gengs malah. Dalam artian dia berpikiran kayak, wah ini berarti yang gua hadepin ini bukan rakyat sipil Otmani orang kaya biasa, tapi
pasti mafia kelas berat karena segitu banyak jumlahnya. Segitu banyak jumlah duitnya. Tapi jaksa hakim ini merasa dia nggak mungkin mundur nih karena udah setengah jalan juga. Jadilah dia gas aja tuh nekat. Dia bilang ke penjaga di sana kalau dia mau ketemu sama pemilik tempat ini. Setelah udah nunggu agak lama nih, akhirnya muncul dia tuh si pemilik, yaitu Mr. Park. Yang kala itu usianya Mr. Park sebenarnya udah 50 tahunan. Tapi postur tubuhnya tuh masih keker, alias ya namanya juga pensiunan tentara ya. Dia juga katanya masih sering tinju. Bikin kicep pokoknya kalau ngeliat. Udah gitu, kata-kata yang keluar dari mulutnya dia tuh ke jaksa hakim sarkas banget. Dibilangnya kayak, jaksa seperti Anda tuh gak pantas buat interogasi saya. Kalau kamu mau investigasi saya lebih lanjut tuh lain kali bawa kepala polisi, kepala jaksa, atau para pejabat tinggi lainnya. Karena posisi saya lebih jauh di atas Anda. Udah, pembicaraan ini selesai. Saya mohon kamu meninggalkan tempat ini. Macam kayak orang sombong begitu yang merasa tidak selepel. Diusir itu si jaksa hakim. Dari situ jelas nih berarti si Mr. Park memang punya power yang besar. Bukan orang sembarangan. Yang setelah dicari tahu siapa sih backingannya, ya ternyata adalah pemerintah Korsel pada saat itu, Chun Don Hwan. Yang bahkan si pemerintah ini kan juga ngasih subsidi ke The Brother Welfare Center sendiri. Pasti semuanya ada kepentingan politik di balik itu. Ya soalnya iklan-iklan atau penggambaran dari tempat The Brother Welfare Center itu kan bener-bener kayak tempat panti sosial yang sehat, yang digembar-gemborkan ke masyarakat seperti itu. Dibilang para penghuninya akan mendapatkan makanan yang layak, kehidupannya akan bahagia. Yang aslinya mah boro-boro, aslinya pada kelaparan, bahkan sampai ada makanin tikus, ulat, atau burung ya demi bisa bertahan hidup. Udah gitu, saudaranya Papak, yaitu pendeta Lim, kan juga menjadi pendeta di sana. Kerjaannya mencuci otak para penghuni dengan bilang kalau apa yang terjadi di hidup mereka itu adalah takdir. Takdir untuk diperlakukan keras biar bisa membangun bangsa. Yang niscaya kalau mereka ikhlas ngejalaninnya, kunci surga balasannya. Jadi macam kayak wajib militer begitu kali konsep yang ditanamkan ya. Dimana bisnis berkedok panti sosial ini memang ternyata adalah bisnis keluarganya Papa. Yang dijalaninya sama sekeluarga. Jadi istrinya juga terlibat tuh Bu Park, adik perempuannya juga terlibat beserta suaminya si adiknya itu si pendeta Lim. Kenapa ini jadinya disebut bisnis? Karena tadi iklan-iklan dari The Brother Welfare Center yang versi indah itu yang katanya merupakan yayasan panti sosial segala macam, ternyata digunakan juga untuk ngegalang dana sampai ke luar negeri. Jadi tidak hanya menggembar-gemborkan kegiatan kemanusiaan aja dalam menampung orang-orang yang terlantar, tapi tempat tersebut juga semacam menjual agama. Dimana selalu dibilang kalau banyak nih umat di Korea Utara yang percaya sama Tuhan, tapi hidupnya masih kesulitan sampai sekarang dan tinggal di panti sosial, jadi kita butuh dana. Sesama anak Tuhan, marilah saling membantu. Ya langsung dapat transferan makanya dari orang-orang Korea sendiri ataupun dari luar negeri. Makanya kan tadi ditemukan banyak duit di dalam sana tuh yang nggak cuma dari mata uang Korea aja, tapi mata uang luar negeri juga. Jadi ini bisnis, gengs. Dan sebenarnya duit-duit tersebut itu ya memang dipakai buat operasional, kayak buat makan para penghuni di sana, tapi kan sisanya masih banyak banget lah. Orang makannya juga seadanya, yang ternyata duit-duit itu ya buat suap sana-sini biar tempat itu tidak keusut. Apalagi setelah tadi jaksa hakim membeberkan kan, terus geger ke masyarakat sampai sidang, ya uang-uang itu akhirnya buat ngurus persidangannya si Mr. Park. Karena awalnya Mr. Park ini sebenarnya dinyatakan bersalah atas tuduhan penahanan ilegal dan penggelapan uang. Dan waktu itu awalnya didakwa hukuman 10 tahun penjara dengan denda 500.000 US dollar. Tapi setelah udah banding bolak-balik nih alot persidangannya, hasil hukumannya tahu-tahu jadi cuma 2 tahun doang tanpa adanya denda sedikit pun. 0 rupiah dendanya. Lah, apa kabar dunia? Alasan pengurangan dari hukuman tersebut itu dengan pertimbangan di mana kalau bukti si Papak ini sengaja melakukan penadahan uang ataupun penggelapan ilegal itu katanya nggak cukup kuat. Jadi akhirnya si Mr. Park ini didakwa atas tuduhan salah nangkap orang doang. Ya maksudnya orang-orang yang kesana itu kan harusnya para tunawisma. Tapi banyak yang disebut kayak nggak sengaja keangkut begitu. Udah gitu doang dakwaannya. Emang terdengar kayak konyol, kok bisa nggak sengaja keangkut? Putih mata lu apa bagaimana? Ya tapi nggak usah heran, gengs, jawabannya tadi karena adanya uang-uang suap. Pengadilan di sana waktu itu masih bisa dimainin juga. Nah, setelah si Mr. Park ini bebas, karena kan cuma 2 tahun tuh bentar banget, dia langsung pergi deh ke Australia sekeluarga. Di mana di sana dia membuka usaha lapangan golf, tempat gym, ada kolam pemandian air panas juga, sama mendirikan gereja yang lagi-lagi ya si pendeta Lim yang menjadi pendetanya di sana. Apa kabar dunia? Dan gilanya, beberapa karyawan yang kerja di usahanya tadi lapangan golf, terus tempat gym segala macam itu, diantaranya adalah ya orang-orang Korea Selatan, ex-penghuni The Brother Welfare Center yang memang sudah dicuci otak, dan diterbangkan dengan visa turis tuh ke Australia. Jadi visanya sebenarnya visa turis ilegal ya. Namanya turis kan kagak boleh kerja. Dan mereka di sana dipaksa kerja 16 jam sehari, yang buat apa motongin rumput, mungutin bola golf gitu kan. Siang dan malam gitu tanpa terkecuali. Ini mah jatuhnya season 2 Go Internasional makanya.
Abisnya di sana pun lagi-lagi ada yang namanya sidak, dimana kalau dilihat lapangan golfnya kayak nggak sesuai standar dari matanya si Bupak, kurang bersih lah atau rumputnya kurang simetris lah, itu para karyawannya langsung dibogem pakai tongkat golf. Ya mereka itu tuh merasa terjebak, gengs, karena ya selain udah dicuci otak juga, mereka takut untuk kabur karena kan lagi di negara orang, nggak bisa bahasanya gitu, nggak punya uang juga, jadi nggak tahu harus kemana. Ditakut-takuti kalau mereka kabur malah mereka akan dipenjara karena kan visa mereka visa turis ya. Ya pada akhirnya udah expired dan jatuhnya mereka imigran di sana. Nah masalahnya nih, padahal kekerasan yang mereka alami itu tuh nggak terjadi di lingkup internal doang, melainkan sering juga disaksikan sama umum gitu loh. Tamu-tamu sana yang merupakan penduduk Australia itu yang lagi pada main golf, atau ngelihat kan ada orang tuh dipukulin pakai stick golf. Sempat dilaporin polisi sama para tamu karena merasa apa yang terjadi itu cukup nggak manusiawi ya. Pekerjanya kok diperlakukan seperti itu sampai berdarah-darah gitu. Dan sempat juga didatengin sama polisi. Ya tapi abis itu bless, nggak ada kelanjutannya dari kasus kekerasan kayak begitu. Jadi ya ujung-ujungnya duit berbicara, seremnya. Sampai sekarang pun nih mind blowingnya lagi, lapangan golf milik Wagga Park itu tuh masih ada loh. Dan masih eksis beroperasi di daerah Sydney. Yang mana sekarang lapangan tersebut dikelola sama anak perempuannya Papa, karena ya papanya sendiri sudah meninggal dan ibu Park ini udah tua banget, udah bertahun-tahun lalu kan kejadiannya. Tapi maksudnya di sini ironis total, di mana ternyata ya sampai akhir hayatnya pun itu mereka masih hidup bahagia di dunia ya. Kita dengarnya kan kayak nggak adil banget. Kalau di film-film kan ceritanya ujung-ujungnya yang jahat tuh kena getahnya gitu kan, tersiksa segala macam. Tapi ternyata kalau in real life-nya nih, hidupnya masih enak-enak aja. Masih kaya raya, bisa beli segalanya termasuk beli keadilan. Atasan dari kemarin kan orang pada rela lah di penjara 6 tahun asal dapat 270 triliun. Lah bisa kita kerja banting tulang gitu, sampai encok 6 tahun gitu. Misalkan bikin video tiap jam ya, nggak kumpul juga tuh 270 triliun. Yang mana realitanya berarti dari keluarganya Park sendiri tuh hidupnya masih enak-enak aja. Apalagi anak perempuannya itu sering tuh kelihatan jalan-jalan ke luar negeri menikmati harta dari orang tuanya. Yang sebenarnya kasus dari Mr. Park ini tuh sedikit banyak udah kedengeran sama beberapa jurnalis di Australia sih. Anak-anaknya Papak ini juga semuanya pastinya tahu ya kasus yang dihadapi sama orang tuanya. Itu duit dari mana segala macam. Tapi tiap kali ada jurnalis yang minta keterangan langsung dari keluarganya Papak, mereka ini selalu bilang kalau kami hanya mau menjawab pertanyaan ketika kami dipanggil oleh pihak yang berwenang aja. Alias mereka no comment. Si pendeta Lim ini juga bahkan pernah sempat ditanya sama reporter kayak, apakah Anda nggak ada niat untuk minta maaf kepada korban? Tapi dijawabnya apa coba? Hah? Minta maaf? Minta maaf buat apaan? Lah apa kabar dunia? Gregetar gak dengernya? Jadi mereka tuh gak merasa bersalah kali ya? Ya intinya pokoknya dalam kasus ini tuh para penjahatnya tetap aman dan nyaman baik hidupnya. Padahal nasib anak-anak yang keluar dari The Brother Welfare Center itu banyak yang miris banget. Beberapa diantaranya kan ada yang dirawat sama gereja, sama para biarawatinya gitu kan. Dirawat dengan benar maksudnya. Nah, orang-orang tuh pada kaget karena anak-anak ini tuh misalkan tiap waktunya makan, mereka tuh kayak gak punya adab gitu, langsung pada rebutan, terus ngejulatin piringnya sampai bersih karena ya gimana sih bertahun-tahun gak pernah makan enak sampai kelaparan. Jadi malah lebih agresif gitu maksudnya ya, ribut satu sama lain, rebutan ini itu kan. Karena dulu kalau mereka berantem atau ribut bakalan dipecut. Tapi sekarang ya paling cuma dilerai sama dinasehatin doang. Jadi langsung pada berani dan agresif. Yang mana hal itu membuat masyarakat Korea kebanyakan nih pada kayak nggak bisa nerima korban-korban ini dengan tangan terbuka. Soalnya itu kelakuannya sulit diatur dan macam orang nggak beradab. Serba salah gitu loh guys. Beberapa orang bahkan nyebut kalau anak-anak dari The Ex Brother Welfare Center ini tuh adalah kayak ngomongnya apa waktu itu ya? Kantong bebong. Karena kalau mereka makan kayak udah segentong tapi nggak kenyang-kenyang gitu. Jadi dipandangnya sebelah mata, malah dikata-katain coba. Ya tahu sendiri netizen Korea kan kalau komen suka jahatnya kayak apa ya. Jadi orang-orang korban ini tuh kalau mau nyari kerja juga nggak ada yang tempat yang mau nerima. Karena image-nya udah segitu ditolaknya di masyarakat. Ya maksudnya di sini kompleks jadinya. Harusnya sih pemerintah yang ikut turun tangan. Tapi kan waktu itu pemerintah juga koplak emang dibalik kasus ini pula. Sampai beritanya kan ditekan tuh biar nggak viral. Jadinya mereka semua nggak ada yang dapat uang kompensasi dan perhatian yang layak. Beberapa korban itu yang masih menjalani hidupnya akhirnya dengan penuh trauma. Maksudnya udah keluar dari sana pun tetap punya trauma dan ketakutan. Selain Pahan dan keluarganya, ada juga nih korban yang selamat dengan bilang kalau dia tuh nggak pernah bisa tidur nyenyak sepanjang malam karena punya trauma, takut-takut pikirannya tuh kayak ntar ada orang yang tiba-tiba narik dia ke tempat lain tuh semacam ke The Brother Welfare Center lagi. Ada juga korban lainnya yang bilang kayak, aku nih waktu ditarik ke sana kan berarti putus sekolah ya, masih kecil. Ya maksudnya SD aja berarti nggak lulus. Dan sekarang pas sudah bebas, sudah punya anak, dia nggak bisa bantuin ngerjain PR anaknya karena ya nggak pintar, nggak punya pendidikan. Malah dia selalu ketakutan kalau identitasnya sebagai mantan The Brother Welfare Center tuh terbongkar. Jadinya bikin keluarga sama anaknya nanti ditolak di masyarakat. Karena kan segitu negatifnya. Jadi ironisnya nih mereka benar-benar mendapatkan
cap negatif malahan di masyarakat, padahal mereka adalah korban kok. Ada juga nih seorang korban lainnya, wanita bernama Park Sun-se. Dia waktu itu diangkut tuh waktu usianya 10 tahun. Padahal konteksnya dia waktu itu cuma lagi nunggu kakak laki-lakinya pulang dari stasiun kereta tuh. Tapi sebelum kakaknya nyampe, tahu-tahu udah ada polisi yang nyamperin dia. Oknum polisi itu bilang kalau mau bantuin buat ketemu sama kakaknya. Tapi yang ada dia malah dimasukin ke dalam mobil van dan dibawa ke tempat neraka penampungan itu, rambutnya dibotakin padahal cewek ya. Terus disuruh ganti baju, pakai baju olahraga warna biru. Sun-se ini bilang traumanya tuh masih membekas sampai sekarang. Bahkan mungkin sampai nanti dia meninggal. Dia inget banget waktu di sana, dia melihat ada seorang wanita disabilitas tuh sampai ngompol di celananya karena takut. Dan para penjaga di sana tuh langsung ngejambak rambutnya dan menyeret wanita tersebut ke toilet. Sama si penjaga, wanita disabilitas itu tuh dilap sih ompolnya, tapi pakai kain pel kotor. Sun-se bilang dia nyesel banget pas melihat kejadian itu, tapi tidak melakukan apa-apa karena ya dia waktu itu masih kecil, umur 10 tahun ya, ketakutan juga pastinya. Kalau aja maksudnya dia lebih dewasa nih, dia pasti akan bantuin wanita tersebut dari perlakuan kasar para penjaga. Dan sedihnya lagi, tapi si Sun-se ini pun juga dihamili sama penjaga di sana yang waktu itu usianya masih belasan tahun. Dan setelah lahiran, anaknya malah direnggut darinya dan dikasih ke orang lain di luar tempat tadi, yang sampai sekarang dia tidak tahu di mana keberadaan dari anaknya. So itu majikan, part 2 dari The Brother Welfare Center ini lanjutan yang menjadi inspirasi dari serial Squid Game. Yang apakah cerita terakhir tadi dari Sun-se akan menjadi cerita di season 3? Karena kan di Squid Game season 2 kemarin tuh yang masih gantung ada yang peserta hamil kan. Jangan-jangan ya nanti anaknya diambil dan dirawat sama orang lain, ya mungkinkah begitu? Yang jelas inti dari cerita ini adalah para korban atau para peserta sampai akhir hidupnya pun sengsara. Namun kebalikannya, si penjahatnya malah tetap bahagia bergelimang harta. Ya kadang memang kita merasa dunia nggak adil ya. Namanya juga apa kabar dunia, sudah gila gitu jempalik ke bolak-balik. Yang menurut kalian kalau udah begini tuh gimana sih yang bener? Apakah nanti si penjahatnya ya memang tidak bahagia di dunia sih, tapi di akhirat pasti dapat balasannya. Tapi maksudnya para korbannya nih kesian banget gitu loh, sengsara sampai ujung, sampai akhir. Apakah dunia memang sekejam itu? Ya kadang kalau kasus-kasus ini kita juga nggak ngerti sih, sampai nggak habis pikir ya. Miris, makanya kita bilang tadi di awal. Ya udah, terima kasih majikan udah pada nonton. Kayaknya besok ada video lagi nih, jadi tungguin terus ya, nyalain notifikasinya. Sampai jumpa lagi di kasus-kasus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.